Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo Sobat Kampus Hijau, salam konstitusi. Salam. Kami mahasiswa program studi Hukum Tata Negara 20 HTN 1 dari kelompok 6 akan menjelaskan seputar kompilasi hukum Islam dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Kenalkan, nama saya Nurdin. perkenalkan nama saya Ika Nurkolbi, saya Amanda, Saya Yulia Reski Fajar. Selamat menyimak video dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya regulasi terkait kompilasi hukum Islam dan juga dasar atau landasan hukum berlakunya regulasi tersebut. Jadi yang pertama, latar belakang penyusunan KHI akan saya jelaskan secara singkat, yakni berasal dari keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek KHI. Kemudian KHI ini mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur karena ia juga merupakan hasil konsensus atau ijma ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapatkan legalisasi dari kekuasaan negara melalui instruksi Presiden. Nah, pembentukan KHI ini berkaitan erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Perumusan KHI ini tidak terlepas dari pertumbuhan perkembangan hukum Islam dan juga lembaga peradilan agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Mahkamah Agung MA memandang adanya sejumlah kelemahan antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama yang cenderung simpang siur karena perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Nah, untuk mengatasi persoalan ini maka ditetapkan satu buku hukum yang disebut kompilasi hukum Islam yang dimana menghimpun semua hukum terapan yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Dengan adanya buku tersebut sebagai pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya dan juga adanya kesatuan dan kepastian hukum yang lebih terjamin. Kemudian terkait dengan landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan kompilasi hukum Islam di Indonesia, yakni yang pertama Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan yang oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Yang ketiga, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan juga kepada Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembentukan Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, di mana kompilasi hukum Islam ini dibekukan dan disusun secara teratur untuk mempermudah hakim dalam merujuk dasar hukum yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Kemudian, apakah kompilasi hukum Islam ini merupakan produk hukum positif tertulis yang hidup dan diyakini dalam kehidupan warga negara Indonesia yang beragama Islam? Nah, perlu diketahui bahwa kompilasi pada umumnya itu bukanlah suatu peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau perpres atau peraturan lainnya. Nah, khusus untuk kompilasi hukum Islam telah melalui proses positivasi pada saat penyusunannya, yaitu keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 nomor 07 KM 1985 dan nomor 25.
tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek kompilasi hukum Islam positifisasi dalam proses menjadikan sesuai sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, dasar penyusunan kompilasi hukum Islam sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan kedudukannya diakui oleh negara, di mana kompilasi hukum Islam itu adalah fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan TM Hazaib. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazah, fikih Misri, fikih Hindi, dan lain-lainnya. Sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Nah, produk tersebut merupakan kepala unifikasi mazhab dan hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia, ini merupakan bentuk pendekatan dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia. Nah, penyusunan kompilasi hukum Islam didasarkan pada konsideran keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 nomor 07 KM 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek kompilasi hukum Islam. Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan. Yang pertama, bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya semua peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di peradilan agama, perlu mengadakan kompilasi hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di pengadilan agama. Kemudian yang kedua, guna mencapai maksud tersebut demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan tertib administrasi dan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi. Dipandang perlu membentuk satu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa adapun tujuan perumusan kompilasi hukum Islam di Indonesia adalah penyiapan pedoman yang seragam atau unifikasi bagi hakim pengadilan agama dalam menjadi hakim hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Nah, setelah penyusunan selesai, untuk memperlakukan kompilasi hukum Islam maka harus melalui proses positifasi dan akhirnya menjadi hukum material, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991. Nah, sejak saat itu secara formal berlaku kompilasi hukum Islam di Indonesia sebagai hukum material yang dipergunakan di lingkungan peradilan agama. Di sini saya akan membahas mengenai terkait dengan perbedaan sebelum dan sesudah adanya KHI. Sebagaimana yang teman saya telah jelaskan, yakni tujuan dari dibentuknya KHI di Indonesia adalah penyiapan pedoman yang seragam atau unifikasi bagi hakim pengadilan agama sehingga tidak terjadi lagi simpang siur di dalam putusan hakim. Nah, sebelum adanya KHI, para hakim di pengadilan agama dalam mengadili perkara berpedoman kepada referensi kitab fikih yang dibuat oleh para fuqaha atau ahli hukum terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya yang dimana fuqaha itu berbeda. Akibatnya hakim yang mengadili perkara yang sama seringkali putusannya berbeda. Hal tersebut dapat membingungkan para pencari keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, KHI adalah fikih di Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.
fikih tersebut telah dicetuskan oleh Profesor Dr. Hazairin dan Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazi, fikih Masrahi, fikih Hindi, dan fikih-fikih lainnya yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat di mana fikih-fikih tersebut lahir dan berkembang. Tetapi yang dimaksud di sini bukan berupa mazhab baru, melainkan ialah mempersatukan berbagai mazhab fikih dalam menjawab suatu persoalan fikih dan mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan bentuk terdekat dengan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia, yaitu kodifikasi hukum. Nah, adapun muatan dalam KHI itu ada 3, yakni perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Terkait perbedaan 3 hal ini dengan setelah adanya KHI, yakni KHI sebagai lex spesialis bagi umat Islam yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, junto Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tambahan materi dari Peraturan Impres nomor 1 tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam. Dalam hal ini yaitu materi pokok dalam KHI yang dimuat dalam buku 1, 2, dan 3. Materi pokok buku 1 yaitu merupakan hukum perkawinan yang dapat dijelaskan, yaitu merupakan penegasan, pengembangan, dan penjabaran terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ini dikembangkan dan dijabarkan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum material di pengadilan agama. Dengan demikian dapat dikatakan selain tetap berpedoman kepada ketentuan pokok dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, buku 1 KHI merupakan aturan dan hukum khusus dalam hukum Islam yang diterapkan secara khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975 merupakan undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan KHI merupakan aturan yang berada di bawah kedua produk tersebut. Pasal 2 KHI dipertegas landasan filosofis perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Dengan mengacu pada materi buku kedua yaitu KHI merupakan penegasan dan pengembangan dari materi hukum kewarisan Islam yang berlaku selama ini. Secara umum dapat dikatakan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid. Kurang tampak dalam ketentuan KHI perumusan yang bersifat kompromi dengan ketentuan hukum adat. Meskipun dari sisi lain landasan semangat perumusannya telah mendekati sistem kekeluargaan yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia, nyatanya sifat kompromi yang dianut KHI dalam masalah warisan lebih mengarah kepada sikap modifikasi secara terbatas. Pada saat diadakan KHI sebagai pengembangan hukum kewarisan Islam juga KHI sebagai pengembangan hukum kewarisan Islam juga membuka pintu pilihan yang dipergunakan dalam pembagian warisan dalam mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan ahli waris hukum Islam, membuka pintu kepada ahli waris untuk berdamai dalam rangka menentukan perolehan masing-masing berdasarkan kerelaan, keikhlasan, dan kekeluargaan setelah masing-masing menyadari bagiannya seperti yang diatur dalam pasal 183 KHI.
Selanjutnya yaitu dalam buku 3 KHI mengatur hukum perwakafan lebih bersifat penegasan dan pengembangan dari peraturan yang telah ada. Sebagian besar rumusan KHI sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP yang dimaksud, sebab ketentuan dalam PP tersebut pada dasarnya tidak ada yang menyimpan dari nilai-nilai perwakafan yang diterapkan dan diamalkan berdasarkan syariat yang dihayati dan dipahami masyarakat selama ini. Dari itu KHI merupakan warisan generasi sekarang untuk diwariskan, dikembang tumbuhkan dan disempurnakan bentuk formil dan substansi materialnya oleh generasi berikutnya. Terpilihnya impres menunjuk gejala tata hukum yang dilematis. Pada satu sisi, pengalaman implementasi program legislatif nasional menunjukkan impres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif di sampingnya instrumen hukum lainnya, sehingga mempunyai daya mengatur dalam hukum nasional. Pada didapati sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundangan. Meskipun demikian, impres KHI termasuk lingkup makna organik pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalar pada konvensi produk konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara seperti disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu hal yang perlu dicatat ialah dalam KHI dirumuskan secara singkat, dimaksudkan untuk memberikan keluasaan bagi hakim untuk mencari dan menemukan nilai-nilai baru melalui terobosan dan perumusan yang lebih rasional dan aktual. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami terkait kompilasi hukum Islam. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.